Prosesi akan dimulai dengan masuknya calon mempelai pria, yakni Kanjeng Pangeran Haryo Notonegoro ke Keraton Yogyakarta untuk beradaptasi dengan tata cara dan juga aturan dari keraton. Akad nikahnya sendiri akan digelar pada 23 Oktober mendatang. Prosesi pernikahan Agung Keraton Yogyakarta dengan calon mempelai Gusti Kanjeng Ratu Hayu dengan Kanjeng Pangeran Haryo Notonegoro sudah dimulai sejak tanggal 21 Oktober hari ini. Prosesi akan dimulai dengan masuknya calon mempelai laki-laki ke keraton. Setelah masuk ke dalam keraton, calon mempelai pria mulai belajar tentang tata cara dan aturan keraton, termasuk segala tata cara dalam prosesi pernikahan agung yang akad nikahnya akan diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober, seperti dijelaskan oleh Gusti Kanjeng Ratu Pembayun, yaitu Putri Sulung Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Untuk di tanggal 21, kali ini acaranya 3 hari, jadi dimulai di tanggal 21 itu nanti pagi itu dari calon mempelai pria mulai masuk ke keraton karena dia harus belajar tentang lampah pocong, kemudian aturan-aturan yang ada di keraton dan sebagainya. Jadi dengan masuknya mempelai pria ini untuk bisa belajar di dalam apa yang harus dia lakukan nanti pada upacara-upacara di tanggal 21 dan 23. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 memiliki 5 orang putri dan tinggal Gusti Kanjeng Ratu Hayu yang belum berumah tangga. Jadi pernikahan Agung Gusti Kanjeng Ratu Hayu dengan Kanjeng Pangeran Haryo Notonegoro adalah gelaran pernikahan Agung Keraton Yogyakarta yang terakhir kalinya. Sebagai pernikahan agung terakhir, apakah ada perbedaan dengan pernikahan agung sebelumnya yang pernah digelar di Keraton Yogyakarta? Kalau untuk acara adatnya tidak ada perbedaan. Perbedaannya hanya besok itu Bapak dan Kanjeng Gusti Pakualam itu ikut serta dalam kirap. Yang biasanya hanya manten saja yang kirap. Pernikahan Agung Keraton Yogyakarta bukan hanya sebatas untuk mencari surat nikah saja, tapi juga menjadi peristiwa budaya. Keraton juga berfungsi sebagai penjaga nyala kebudayaan Jawa agar tak padam tergerus zaman. Karena itulah Gusti Kanjeng Ratu Pembayun berharap agar semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam peristiwa budaya akbar ini. Sebenarnya kalau untuk acara sendiri itu tidak beda dengan yang sebelumnya gitu ya. Cuma yang sekarang ini karena ini mantu yang terakhir, jadi kita ingin banyak masyarakat yang bisa ikut terlibat juga. Kemudian juga tentunya kebudayaan seperti ini yang ingin kita siarkan, yang kita inginkan masyarakat memiliki. Kemudian juga tentunya upacara seperti ini juga yang masyarakat bisa melestarikan kebudayaannya, karena kebudayaan seperti ini tentunya bukan hanya milik keraton, tapi bagaimana kita ingin melibatkan masyarakat untuk bersama-sama melestarikan budaya-budaya yang ada. Ada banyak prosesi yang harus dijalani oleh kedua calon mempelai sebelum sampai ke akad nikah. Pada tanggal 22 Oktober pagi akan digelar ritual siraman, baru setelah itu pada malam harinya akan digelar ritual Midodareni. Di dalam ritual Midodareni ini ada ritual tantingan, yaitu saat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menanyakan langsung kepada Gusti Kanjeng Ratu Hayu tentang kesediaan dan kesiapannya untuk menikah. Bapak akan menanyakan langsung kesiapan dan kesediaan dari adik saya, Gusti Hayu, untuk dia bersedia atau tidak yang akan besok paginya dipersunting oleh Kanjeng Notonegoro. Pihak Keraton Yogyakarta dipastikan akan dibanjiri banyak tamu penting, termasuk Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono berikut Wakil Presiden Budiono. Pihak keraton sudah menyiapkan kursi khusus buat Presiden SBY dan wakilnya. Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabu Kusumo, adik Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, akan mendapat tugas untuk menyambut kedatangan Presiden SBY dan Wakil Presiden Budiono. Kemudian
Bapak Presiden kita dampingi untuk menuju Bangsal Kencono. Ini Bangsal Kencono. Ini nanti tempat duduk Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden beserta Ibu. Ini ada di sebelah. Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabu Kusumo juga menunjukkan kesiapan tempat-tempat yang akan dipakai dalam prosesi pernikahan agung. Mulai dari kamar untuk calon pengantin pria sampai tempat untuk ritual siraman. Di semua sudut bertebaran rangkaian bunga nan indah. Calon pengantin pria akan ditempatkan secara khusus di kesatrian, yaitu tempat yang hanya diperuntukkan buat laki-laki. Di Kasatrian Keraton Yogyakarta, yaitu sebuah area untuk laki-laki, makanya namanya Kasatrian, dari kata satria. Nah, di Kasatrian ini besok pagi akan dilakukan upacara siraman untuk khususnya manten kakung, calon manten kakung. Ini kita akan melihat seperti apa persiapannya. Ini tempat untuk nanti upacara siraman. Di depan saya ini nanti untuk upacara siraman, yaitu nyirami pengantin putri, ya, pengantin putri, dan sebelumnya nanti ada di kamar untuk prepare, ada kamar untuk calon pengantin putri. Kemudian nanti pada waktu sudah saatnya diiring untuk ke tempat upacara siraman, dan setelah upacara siraman selesai, kemudian calon pengantin putri ini nanti masuk lagi untuk diganti pakaian, dan kemudian nanti di tengah sini, di tengah sana nanti ada upacara, yaitu untuk dikerik rekonya, rambutnya ini ada dikerik ini untuk membuat yang akan digunakan untuk pidih pengantin. Ini untuk apa, Gusti? Untuk ruang untuk pengantin laki-laki. Keraton Yogyakarta sudah siap menggelar pernikahan agung yang terakhir kalinya. Gusti Kanjeng Ratu Pembayun berharap agar kedua calon mempelai bisa melewati seluruh prosesi dengan lancar. Selain itu, sebagai kakak, dirinya juga sangat berharap agar adiknya memperoleh kebahagiaan dalam rumah tangganya. Gusti Kanjeng Ratu Hayu yang sebelum mendapatkan gelar Gusti Kanjeng Ratu Hayu bernama Gusti Raden Ayu Nura Brajuwita sudah lama menjalin asmara dengan Kanjeng Pangeran Haryo Notonegoro tanpa pernah putus, meski keduanya menjalin hubungan jarak jauh. Abra dan Anding ini juga sudah cukup lama mereka menjalin hubungan. Kemudian juga saya juga ikut berbahagia. Kami kakak-kakaknya tentunya ikut berbahagia karena akhirnya mereka menyatukan diri di dalam sebuah perkawinan. Semua berawal dari mimpi. Saya Delon, dulu saya seorang salesman. Saya Rini, sebelumnya saya seorang pelajar. Saya Isan, sebelumnya saya adalah seorang petani. Saya Citra Skolastika, sebelumnya saya seorang pelajar. Saya Aris, dulu saya seorang pengamen. Saya Regina Ivanova, sebelumnya saya seorang penyanyi kafe. Mimpi mereka telah terwujud. Sekarang giliranmu. Ikuti audisinya di kota berikut ini. Inilah Indonesian Indonesian Idol.
hanya di RCTI. Pemirsa, semoga Anda puas dan bisa mengambil hikmah dari berbagai kisah selebriti yang kami sajikan tadi ya. Saksikan terus Gospot setiap hari dari Senin sampai dengan Jumat kami hadir pukul 6. Sedangkan Sabtu dan Minggu kami hadir lebih awal yakni pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tentu saja hanya di RCTI Kebanggaan Bersama milik bangsa. Saya Intan Nitya Sastra, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.